Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Yang terhormat Ibu Vindiani Ernawati Asih SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Umum untuk kelas pendidikan Biologi A 2021 serta para penonton yang sangat saya sayangi dan cintai. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat walafiat sehingga kita mampu berkumpul di kegiatan MIT mata kuliah Kimia Umum. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi analisis masalah sekitar dan pemecahannya berdasarkan green chemistry yang akan disampaikan oleh saya beserta rekan-rekan saya. Baik, izinkan saya selaku moderator kelompok 2 di kelas pendidikan Biologi A 2021 untuk memperkenalkan diri rekan saya yang dimulai dari Karina Melati Sukma dengan NIM 210302040003. Untuk Karina, mohon on mic. Hadir. Baik, yang kedua yaitu saya sendiri, Asri Nuriska dengan NIM 210302040011. Kemudian yang ketiga yaitu Faridatus Saniah dengan NIM 210302040015. Mohon untuk Farida on mic. Ya, hadir. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu Arida Ajeng Wahyu dengan NIM 210302040018. Mohon Arida untuk on mic. Hadir. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu green chemistry. Green chemistry adalah bidang kimia yang berfokus pada pencegahan polusi. Green chemistry sendiri merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahasa kimia yang dihasilkan, proses ataupun tahapan reaksi yang digunakan. Adapun prinsip-prinsip dari green chemistry yaitu terdiri 12 prinsip. Dengan pelaksanaan ke-12 prinsip tersebut, berarti green chemistry dapat dipandang sebagai suatu langkah penting menuju kelestarian lingkungan atau pembangunan berkelanjutan menurut Sudarmin tahun 2013. Kemudian, kami menyajikan 4 permasalahan yang akan kami presentasikan kepada kalian semua. Untuk permasalahan pertama akan disampaikan oleh Karina Melati Sukma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya menyampaikan permasalahan yang pertama. Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang banyak terjadi di Indonesia dan belum teratasi dengan baik hingga saat ini. Salah satunya permasalahan sampah plastik. Berdasarkan pada gambar, terdapat beberapa sampah yang berserakan di Jalan Raya Kedunglo, RT 1 RW 15, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut tentunya akan berdampak buruk apabila dibiarkan terus-menerus. Salah satu dampak yang signifikan adalah munculnya banyaknya nyamuk serta bau yang tidak sedap, apalagi ditambah kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan. Oleh sebab itu, perlu adanya pemecahan masalah agar masalah tersebut tidak semakin parah. Menurut Anastas dan Werner, pada tahun 1998, terdapat 12 prinsip yang digunakan sebagai acuan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian yang ramah lingkungan, yang terdapat dalam konsep The 12 Principles of Green Chemistry. Salah satu dari prinsip tersebut adalah mencegah timbulnya limbah. Dari prinsip tersebut, kita harus berupaya mencegah timbulnya limbah seperti misalnya sampah plastik dengan menerapkan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Salah satu contoh penerapan recycle yaitu dengan memanfaatkan sampah menjadi eco-brick. Eco-brick merupakan sebuah inovasi visioner yang dikembangkan sebagai solusi pengolahan dari limbah plastik. Pengolahan sampah plastik menggunakan metode eco-brick tergolong mudah. Bahan yang diperlukan berupa sampah plastik.
Cara pengolahannya sendiri dimulai dari merobek sampah halus seperti misalnya sampah plastik kresek dengan warna yang sama, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan bambu hingga benar-benar padat. Lapisan ini dijadikan sebagai lapisan dasar. Setelah sampah halus menjadi padat, dilanjutkan dengan sampah kasar seperti misalnya pembungkus makanan ringan. Kemudian dipotong-potong kecil menggunakan gunting. Setelah itu dimasukkan potongan tersebut ke dalam botol yang tadi dan dipadatkan kembali. Untuk variasi pembuatan ekobrik terdapat banyak hasil karya yang bisa dihasilkan, seperti tertera pada gambar, misalnya yaitu meja, kursi, hingga pembuatan dinding rumah dari ekobrik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Karina Melati atas penyampaiannya. Kemudian untuk permasalahan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Permasalahan yang ada pada gambar merupakan permasalahan sampah berada di dekat sawah dan masuk ke dalam perairan irigasi pesawahan. Permasalahan yang ada pada gambar terjadi di Desa Kebonsari, RT 2 RW 3, Candi Sidoarjo. Pada permasalahan tersebut terlihat bahwa sampah-sampah warga tertumpuk sangat menggunung dan saat saya melewatinya tercium sangat busuk sekali sehingga kami semua ketika melewati tumpukan sampah tersebut harus menutup hidung terlebih dahulu. Lalu sampah-sampah tersebut berjatuhan di selokan aliran air kecil yang dimana aliran air ini akan masuk ke persawahan warga. Masalah tersebut sudah pernah dibahas di rapat balai desa setempat, tetapi tidak ada tetap saja banyak warga dari sana tetap membuang ke tempat tersebut sehingga warga yang bertugas membersihkan sampah atau memergoki warga membuang sampah tersebut menjadi lelah dan tidak ingin berusaha dengan sampah lagi. Daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki jalan yang sempit sehingga untuk meminta petugas TPS daerah setempat tidak mampu menjangkaunya sehingga tidak ada perubahan dari 8 tahun terakhir menurut Ibu Nur selaku warga yang rumahnya dekat dengan tempat sampah tersebut. Masalah yang paling warga sebal yaitu pemandangan pesawahan yang tidak cantik lagi sehingga warga setempat dan petani setempat ingin ada perubahan di daerah pesawahan tersebut menjadi daerah pesawahan yang indah, asri, cantik dan membuat para petani bersemangat lagi dalam bekerja di sawah tersebut. Dan juga dengan banyaknya sampah yang berjatuhan di aliran air untuk sawah tersebut, kerap kali para petani mengumpulkan sampah-sampah tersebut dan tetap dibuang di tumpukan sampah yang menggunung tersebut. Alasan tidak membakarnya karena berdampak negatif pada rumah sekitar karena dekat dengan kabel yang kemungkinan besar menyebabkan kebakaran besar-besaran nantinya. Walaupun pemerintah atau desa di mana lokasi tinggal sudah ada aturan tentang larangan membuang sampah sembarangan, namun aturan tersebut hanya bersifat sementara dan aturan tersebut kadang-kadang longgar, masyarakat akan kembali dengan kebiasaan awal membuang sampah ke tempat tersebut atau di selokan atau saluran air seperti saluran irigasi atau sungai karena dianggap paling praktis tanpa biaya. Adapun pemecahan masalahnya yaitu bio biopolimer yang paling umum atau bahannya tersebut dari biomasa yang dikenal orang adalah PLA asam polilaktik. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan plastik biodegradable di dalam masyarakat akan semakin meningkat. Industri plastik biodegradable akan berkembang menjadi industri besar di masa yang akan datang. Dengan menggunakan plastik biodegradable seperti PLA atau polylactic acid, dapat membantu menciptakan lingkungan yang hijau dan melestarikan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. PLA merupakan plastik biodegradable yang dihasilkan dari polimerisasi asam laktat. PLA dapat digunakan sebagai pembungkus makanan seperti selain itu PLA juga dapat diaplikasikan untuk membuat botol, popok, rak, dan kantong sampah. Adapun pemecahannya dalam masalah tersebut adalah dengan sintesis polihidroksialkanoat Polihidroksialkanoat merupakan salah satu bahan dalam pembuatan plastik yang biodegradable. Pembuatan polihidroksialkanoat menggunakan jagung merupakan salah satu inovasi yang berdampak pada pengurangan limbah plastik. Nah, berikut skema dari pembentukan polihidroksialkanoat dari jagung. Adapun skemanya yaitu berawal dari tongkol jagung yang dijemur di bawah terik matahari sampai kering, kemudian jagung sudah kering, biji-bijinya dihaluskan menjadi tepung, kemudian tepung jagung tersebut bisa diolah menjadi sirup jagung yang dimana kandungan utama sirup jagung adalah glukosa. Untuk membuatnya semakin mirip dengan rasa gula pasir biasa, dilakukan konversi glukosa menjadi fruktosa dengan enzim
Secara struktur kimia, kandungan fruktosa dan glukosa dalam sirup jagung tidak menyatu seperti sukrosa dalam gula pasir. Meski demikian, perbedaan ini tidak berpengaruh terhadap dampaknya terhadap kesehatan. Ketika masuk dalam tubuh, sistem pencernaan akan mengolah gula menjadi fruktosa dan glukosa. Artinya, gula jagung dan gula biasa akan berakhir dengan bentuk yang sama. Kemudian, gula yang dihasilkan diberikan kepada bakteri melalui fermentasi, sehingga bakteri tersebut menghasilkan pHa di dalam dinding sel mereka yang kemudian dipanen dan digunakan sebagai pengganti plastik, yaitu yang plastik biodegradable tadi. Kemudian untuk permasalahan ketiga akan disampaikan oleh Faridatus Tania. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Selanjutnya permasalahan yang ketiga, ini merupakan gambaran keadaan bantaran sungai di dekat rumah saya, tepatnya di Dusun Sidowangi, Desa Mojelebak, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Bisa dilihat bahwa menumpuknya limbah rumah tangga yang bertambah setiap harinya, yang pastinya berdampak buruk karena setiap kali saya melewati tempat tersebut kerap tercium bau tak sedap karena sampah-sampah yang sudah basah tersebut, apalagi terguyur dengan air hujan ya. Kemudian pastinya bau tak sedap tersebut mengganggu aktivitas pejalan kaki atau pengendara yang lewat di sekitar tempat tersebut. Bahkan hal tersebut tidak membuat warga sekitar menjadi sadar akan kerugian yang ditimbulkan dari sampah-sampah tersebut. Kemudian untuk pemecahan masalah yang saya pilih sebagai minimalisir dalam mengatasi menumpuknya limbah rumah tangga tersebut adalah dengan mengembangkan kegiatan bank sampah yang memang sudah terrealisasi di dusun kami ini, di Dusun Sidowangi sejak 5 bulan terakhir. Jadi bank sampah sendiri ini merupakan suatu tempat, suatu wadah bagi para warga dalam mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Jadi perlu peranan dari orang sekitar untuk saling mengingatkan bahwa ini loh, di dusun kita ini sudah ada cara yang lebih baik daripada kita membuangnya secara cuma-cuma seperti itu. Lebih baik kita menyalurkan sampah-sampah tersebut menjadi barang yang lebih bermanfaat. Untuk mekanisme bank sampah sendiri, yang pertama dari rumah warga memilah sampah anorganik silahkan dibawa ke bank sampah terdekat. Kemudian sampah itu ditimbang dan hasil timbangan tersebut akan dicatat di buku timbangan. Kemudian sampah tersebut akan dibawa petugas ke tempat pembuatan kerajinan sampah atau pengepul sampah sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan green chemistry. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator yang bertugas. Baik, terima kasih Faridatus atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk permasalahan terakhir kami, yaitu akan disampaikan oleh Adida Ajeng. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis green chemistry tentang permasalahan limbah ban bekas. Gambar tersebut merupakan gambaran yang ada di Desa Talang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dari gambar tersebut, dapat kita ketahui bahwa banyak limbah ban bekas yang ada di pinggir jalan raya. Limbah ban bekas tersebut berasal dari bengkel yang menjual belikan ban bekas. Namun, untuk ban bekas yang dirasa sudah benar-benar rusak, mereka sisihkan di pinggir jalan seperti yang terlihat pada gambar. Kondisi tersebut tidak hanya terdapat di pinggir jalan raya, namun di belakang bengkel juga terdapat banyak ban bekas yang diletakkan di lahan persawahan warga. Hal tersebut sudah beberapa kali mendapatkan kritikan dari warga sekitar dan pernah mendapatkan teguran dari Dinas Kebersihan dan pemerintah setempat. Karena warga sekitar banyak mengeluhkan banyaknya nyamuk yang bersarang di ban bekas tersebut saat musim penghujan, apalagi di Nganjuk sekarang sedang musim demam berdarah. Selain itu, warga juga merasa dirugikan dengan keberadaan limbah ban bekas di lahan persawahan warga. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemilik bengkel. Peningkatan produksi ban menyebabkan jumlah limbah ban bekas bertambah.
Ban bekas sangat sulit terdegradasi oleh alam karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Pemecahan masalah yang dapat dilakukan dalam menangani limbah ban bekas yang memiliki nilai tambah adalah dengan mendegradasi secara termal melalui proses pirolisis. Pirolisis adalah proses dekomposisi suatu bahan pada suhu panas tinggi yang berlangsung tanpa adanya oksigen. Proses pirolisis dinilai sesuai untuk mendegradasi atau mengolah limbah ban bekas yang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pirolisis mempunyai keunggulan dibanding dengan proses pembakaran. Proses pirolisis diawali dengan tahapan penghancuran ban menjadi serbuk karet. Selanjutnya, ban tersebut akan diproses secara pirolisis, yaitu dipanaskan dengan suhu lebih dari 400 derajat Celcius. Proses pirolisis berlangsung selama 4-7 jam sesuai pada bahan baku dan cara pembuatannya. Beberapa parameter yang perlu dipertimbangkan dalam proses pirolisis untuk mendapatkan hasil produk yang tinggi, temperatur, waktu tinggal dari uap pada zona reaksi, dan tekanan gas atmosfer. Proses pirolisis menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomis seperti produk padatan yang berupa arang, produk cair yang berupa minyak, dan produk gas berupa senyawa yang tidak terkondensasi. Limbah ban bekas juga bisa diolah menjadi serbuk karet dengan cara mencacah atau mengilingnya hingga menjadi serbuk. Serbuk karet ini kemudian ditimbang lalu dijual kepada produsen yang membutuhkan. Serbuk karet dibutuhkan oleh berbagai macam bidang industri, salah satunya sebagai bahan baku pembuatan karpet, sepatu, dan masih banyak lagi. Selain itu, pemecahan masalah mengenai limbah ban bekas yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Salah satu penerapan reuse yaitu memanfaatkan limbah ban bekas tersebut menjadi barang yang bermanfaat atau memiliki nilai jual yang tinggi. Ban bekas tersebut dapat didaur ulang menjadi pot tanaman, tempat sampah, mainan anak, atau bahkan dapat didaur ulang menjadi perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anda Ajeng atas penyampaiannya. Di sini, dari permasalahan-permasalahan yang sudah kami sampaikan tadi, terdapat kesimpulan yang dimana dan banyaknya permasalahan lingkungan yang ada pada sekitar, tak hanya melalui diatasi dengan daur ulang saja, tetapi kita bisa menggunakan ke-12 prinsip green chemistry, yaitu yang dimana 12 prinsip green chemistry sendiri terdiri dari pencegahan terbentuknya limbah, yang kedua ekonomi atom, yang ketiga sintesis kimia yang tidak berbahaya, yang keempat perancangan produk kimia yang aman, yang kelima pemakaian bahan pelarut dan pembantu yang aman, yang keenam perancangan efisiensi energi, yang ketujuh penggunaan bahan baku terbarukan, yang kedelapan pengurangan langkah proses, yang kesembilan penggunaan katalis untuk mempercepat proses, yang kesepuluh perancangan produk terbarukan yang ramah lingkungan, yang analisis real time untuk pencegahan polusi, dan yang terakhir menghindari penggunaan bahan kimia yang berbahaya, toksis, dan tak ramah lingkungan. Dengan 12 prinsip tersebut memberikan kita informasi mengenai bahwa zat kimia tidak hanya tentang zat kimia yang berbahaya saja, tetapi ada beberapa zat kimia yang memiliki manfaat lebih untuk permasalahan sekitar, seperti permasalahan lingkungan. Dengan kata lain, green chemistry merupakan upaya penyelesaian masalah yang bersahabat dengan menggunakan zat-zat kimia. Sekian presentasi dari kelompok 2 kelas pendidikan biologi A 2021. Apabila ada kekurangan kejelasan dalam penyampaian materi dan salah-salah kata baik sengaja maupun tidak sengaja, saya selaku moderator mewakili kelompok 2 memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.